Baik, selamat pagi Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya Bu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Titin, sehat juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya Bu. Begini Bapak, saya diberi amanah untuk melakukan supervisi kepada Pak Edwin. Iya Bu. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan supervisi, saya pengen bincang-bincang dengan Pak Edwin Siap. terkait persiapannya, sehingga nanti bisa melihat Pak Edwin tampil di depan kelas ya. Siap. Ya Bu. Baik Pak Edwin, bisa diceritakan rencananya materi apa nih yang akan disampaikan nanti? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya terkait materi yang ingin disampaikan kepada anak-anak, yakni materi bab terakhir Bu. Materi tentang fractured story, dan ini materi yang sangat menarik sekali. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena materi ini sebenarnya modifikasian Bu dari naratif teks. Sedangkan naratif teks ini sangat digemari oleh anak-anak peserta didik. Kenapa? Karena naratif teks ini bagiannya adalah termasuk juga dongeng, fairy tales, legenda, dan lain-lain. Cuma memang materi fractured story ini sedikit berbeda dengan naratif teks itu. Kenapa berbeda? Karena dari fractured story ini penulis baru mengubah cerita. Cuma mungkin tokohnya sama, ceritanya sudah berbeda. Misalnya seperti cerita Malin Kundang seperti itu. Dan di fractured story ini bisa saja ceritanya itu terjadi bukan di Sumatera, tetapi bisa di Jawa, bisa di Madura, bahkan ya? Bisa di Madura, bahkan juga bisa dimodifikasi terjadinya di zaman sekarang, sehingga anak-anak sangat, saya yakin anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran materi ini, karena anak-anak nanti akan diberi kesempatan untuk membuat fractured story dari cerita-cerita terkenal. Nanti bisa, misalnya anak-anak itu tidak puas dengan ending dari cerita Malin Kundang yang set ending itu, yang berakhir. Jadi anak-anak bisa diubah ceritanya menjadi happy ending. Nanti anak-anak itu si ibu bisa hidup bahagia dengan Malin Kundang dan lain-lain, tergantung dari kreativitas anak-anak. Seperti itu Bu. Baik. Materinya menarik ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Jadi dari tujuan dari materi yang ada, tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Edwin apa nih? Iya. Baik. Tujuan pembelajarannya Ibu, dalam pembelajaran kali ini tujuan pertama yang ingin saya capai, jadi intinya anak-anak itu nanti mampu memahami apa itu fractured story. Dan yang kedua, anak-anak mampu membedakan antara naratif teks dengan fractured story. Dan yang ketiga, nanti anak-anak juga setelah memahami definisi, anak-anak memahami unsur kebahasaan maupun juga struktur teks dari fractured story, diharapkan anak-anak nanti di akhir pembelajaran, anak-anak nanti mereka mampu menyusun sendiri fractured story berdasarkan kreativitas mereka. Seperti itu Bu. Ada 3 gitu. Ada 3. Jadi coba saya ulang ya Pak ya. Yang pertama, anak-anak itu bisa memahami. Betul. Kemudian yang kedua membedakan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mencipta. Oh, luar biasa ini. Sampai anak-anak bisa berkarya ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Pak Edwin paparkan, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Edwin apa nih? Baik Bu, area pengembangan yang hendak dicapai oleh saya yang pertama dari sisi kepribadian Bu. Dari kepribadian. Ya, saya nanti ingin disupervisi di area kepribadian saya. Apakah nanti saya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya mampu memaparkan materi secara dewasa, arif, mampu mengayomi anak-anak, stabil, mampu meneladani, seperti itu. Jadi sikap-sikap saya ingin disupervisi oleh Bu Titin. Terus juga dari sisi pedagogik Bu, nanti juga Bu Titin bisa mensupervisi bagian itu. Saya ingin disupervisi di bagian pedagogik. Harapan saya nanti apakah siswa ketika saya paparkan materi fractured story itu memahami atau mencapai tujuan yang ingin saya targetkan tadi. Dan juga nanti Bu Titin juga bisa mengecek RPP saya
mungkinkah ada hal-hal masukan dari Bu Titin yang sangat bermanfaat bagi saya, juga dari materi, mungkin Bu Titin bisa memberikan masukan dan lain-lain di sisi pedagogiknya. Juga di sisi sosial, Bu, ya. Bagaimana nanti Bu Titin melihat saya ketika berkomunikasi dengan anak-anak? Apakah komunikatif, apakah objektif, juga empati kepada anak-anak, seperti itu, Bu. Dan di sisi profesional, saya juga ingin disupervisi apakah pemaparan saya itu menurut Bu Titin kira-kira bagaimana, apakah saya menguasai materi, terus juga capaian pembelajarannya apa benar-benar tercapai, pemanfaatan TIK juga apakah benar-benar dilaksanakan, dan lain-lain. Itu, Bu. Baik, berarti area pengembangan yang Pak Edwin harapkan ini sebenarnya 4 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru ya Pak ya. Oh iya ya, benar. Jadi luar biasa ini harapannya. Baik, dari area pengembangan kemudian materi, bisa cerita Pak bagaimana kondisi kelas secara umum yang akan Bapak ajar nanti, yang juga akan saya supervisi, seperti itu. Baik, Bu. Rencananya, Bu, nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Titin sendiri di 10.5. Iya. Jadi saya akan ngajar di sana. Kelas jamnya mungkin sekitar jam ke-5, Bu. Jam ke-5 ke-6 karena bahasa Inggris cuma 2 jam pelajaran. Maka nanti saya ingin disupervisi di kelas 10.5. Harinya kalau tidak salah besok nih, Bu, hari Selasa. Selasa besok ya, Pak ya. Oh, itu, berarti Bu, Bapak sudah dapat informasi ya bagaimana kondisi kelas saya pribadi gitu kan, di kelas 10.5, sehingga pembelajaran berdiferensiasi bagaimana yang nanti akan diterapkan oleh Pak Edwin. Baik, Bu. Terkait pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan nanti, Bu, di diferensiasi proses mungkin saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda di masing-masing anak sesuai dengan profil gaya belajar mereka, terus juga profilnya mereka sendiri. Saya akan melakukan perbedaan-perbedaan. Juga di diferensiasi konten, saya akan memberikan berbagai sumber materi ajar kepada mereka, baik berupa video, audio, karena memang ini menarik sekali. Anak-anak yang suka membaca boleh membaca konten-konten factor story yang sudah saya sediakan. Dari sisi audio juga mungkin yang suka menyimak, mendengarkan, bisa nanti saya akan share di grup WA kelas 10.5 ini audio dongeng-dongeng cerita, mungkin menarik sekali. Terus juga yang suka nonton yang visual, anak-anak bisa nanti akan menonton 2 video yang berbeda dengan satu topik yang sama. Misalnya Jack dan pohon kacang ajaib, judulnya sama, dua-duanya Jack pohon kacang ajaib, cuma yang satu ini versi original, yang kedua ini versi yang sudah di fractured. Jadi nanti diharapkan dari 2 perbandingan ini anak-anak bisa mengidentifikasi, oh ini loh ternyata fractured story ini seperti ini perbedaannya. Ya, seperti itu, Bu. Luar biasa ya Pak Edwin ya, sudah siap ini insya Allah. Insya Allah, Bu. Baik, dari diferensiasi yang sudah direncanakan, strategi apa nih yang akan Pak Edwin lakukan? Kalau tadi sudah menjelaskan sebagian besar, salah satunya bahwa anak akan diberikan 2 contoh dengan judul yang sama, namun yang satu original, yang satu sudah di fracture. Nah, mungkin selain itu Pak, strateginya bagaimana? Baik, terima kasih Bu Titin. Mengenai strategi, menurut saya, Bu, ya. Menurut saya yang cocok untuk pembelajaran kali ini itu discovery, Bu. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri dengan kreativitas mereka kira-kira apa itu fractured story. Anak-anak nanti diharapkan dengan melakukan analisa-analisa seperti itu, menonton video-video, audio-audio, bacaan-bacaan yang sudah saya sediakan. Nanti anak-anak mampu merumuskan sendiri apa itu fractured story dan apa perbedaan antara fractured story dengan naratif teks, sehingga nanti setelah anak-anak sudah mampu memahami dan juga mampu membedakan perbedaannya apa, sehingga anak-anak dalam menyusun sendiri atau menciptakan atau mengarang fractured story karya mereka, anak-anak sudah tidak mengalami atau tidak menemui kesulitan lagi. Seperti itu, Bu.
Baik Pak Edwin. Dari pemaparan Pak Edwin dari awal materi hingga kemudian strategi yang dipersiapkan, saya rasa Pak Edwin ini sudah siap untuk masuk kelas dan sudah siap untuk disupervisi ya Pak ya. Siap Bu. Seandainya nanti mungkin saya hanya sekedar berbagi informasi terkait bagaimana pengamatan saya, semoga Pak Edwin juga berkenan ya Pak ya. Siap ya Bu. Mohon masukannya nanti juga Bu. Baik Bapak, terima kasih. Untuk sementara ini saja dari praobservasi. Kita akan bertemu langsung di kelas ya Pak Edwin. Siap ya Bu. Terima kasih banyak Pak Edwin. Sama-sama Bu Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Edwin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Selamat siang, Bu Titin. Bagaimana nih pasca mengajar tadi? Bisa ceritakan bagaimana perasaannya Pak Edwin? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Titin yang telah menyempatkan waktunya untuk mensupervisi saya di sini, Bu. Perasaan saya tadi ketika disupervisi dan juga sekaligus melaksanakan kegiatan pembelajaran, pertama saya sangat merasa senang sekali karena dari kegiatan tersebut selain saya juga mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan, mencoba mempraktekkan apa itu pembelajaran sosial emosional, terus juga pembelajaran berdiferensiasi, serta mengimplementasikan dalam materi khususnya pelajaran fractured story. Saya merasa beruntung sekali Bu Titin sudah memberikan banyak panduan bimbingan kepada saya pada saat kegiatan pembelajaran tersebut maupun juga di kegiatan pra observasi. Baik Pak Edwin, ini perasaan ya, kalau Pak Edwin sendiri dari pengembangan yang kita sempat bahas di pra, bahwa Pak Edwin berencana ingin ada 4 kompetensi yang ingin dimaksimalkan, seperti itu. Nah, dari 4 kompetensi itu, bagaimana refleksinya Pak Edwin ketika saat mengajar tadi? Terkait materi yang saya paparkan tadi, Bu Titin, kan tadi saya membahas tentang fractured story. Jadi yang saya lakukan tadi, saya memberikan contoh-contoh dari cerita naratif teks berupa dongeng-dongeng. Bisa tadi juga saya juga menjelaskan tentang Malin Kundang, Jack and the Jack the Giant Slayer. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, Bu Titin, saya harapannya anak-anak bisa membedakan apa yang mana itu naratif teks dan yang mana itu fractured story. Dan tadi juga Bu Titin, saya membuat kelompok-kelompok kecil di kegiatan pembelajaran tadi. Entah menurut Bu Titin itu mungkin Bu Titin bisa memberikan masukan, ataukah ada hal yang miss di situ, saya juga butuh masukannya. Tetapi yang saya laksanakan tadi, tujuan dari saya membuat kelompok-kelompok adalah agar anak-anak itu nanti di akhir kegiatan, di pertemuan yang akan datang, anak-anak itu menyusun sebuah cerita fractured story, hasil modifikasi dari cerita-cerita dongeng yang terkenal. Saya juga tadi memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk membuat fractured story dari Malin Kundang. Harapannya agar anak-anak itu secara kreatif mereka bisa memproduksi atau menghasilkan suatu produk berupa video, drama yang sudah dimodifikasi dari cerita Malin Kundang. Jadi saya mempersilahkan kepada anak-anak setting tempat dan waktunya di mana, tidak harus di Sumatera. Maksudnya settingannya apakah di zaman modern sekarang, pakaiannya juga sudah modis seperti saat ini. Terus juga ending ceritanya saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memodifikasi ending ceritanya yang menurut saya dari cerita Malin Kundang itu kan berakhir tragis, anaknya menjadi batu. Tentu ibu sejahat-jahatnya ibu akan merasa kehilangan kalau anaknya menjadi batu gitu kan. Betul, tidak langsung puas karena anaknya sudah tidak mau mengakui ibunya, terus mengutuk jadi batu, kayaknya itu kan akhirnya tragis. Betul. Jadi saya persilahkan kepada anak-anak itu untuk memodifikasi ending ceritanya, dan itu adalah tujuan utama dari pembelajaran apa itu fractured story. Jadi tujuan utama dari fractured story adalah anak-anak memahami apa itu fractured story, fungsi sosialnya itu apa, terus bagaimana cara menyusun fractured story, unsur kebahasaannya apa, struktur teksnya bagaimana, dan di akhir kegiatan diharapkan anak-anak mampu membuat video singkat berupa fractured story hasil karangan mereka sendiri. Baik Pak Edwin, saya melihat beberapa kelompok yang sudah dibuat oleh Pak Edwin itu mereka merasa senang gitu sih. Mungkin karena benar seperti komunikasi kita di pra bahwa fractured story ini unik dan membuat mereka berkreasi gitu. Betul, ya Pak ya. Nah,
Di sana tadi saya melihat sepertinya mereka sudah memahami, bahkan membedakan ketika ada diskusi yang cukup menarik dalam beberapa kelompok. Hanya saya belum melihat mereka menyusun ya Pak. Betul ya Bu. Apakah memang ini pembelajaran ini tidak selesai pada hari ini juga atau karena waktu Pak? Bagaimana ini? Iya Bu. Betul Bu, untuk masalah proses produksi pembuatan video, saya memberikan kesempatan anak-anak untuk membuat di luar jam sekolah. Jadi anak-anak bisa settingnya bisa di Taman Bunga, di Tajamara, atau di tempat-tempat yang lain, di rumahnya sendiri juga boleh. Jadi sesuai kreativitas anak-anak. Nanti di pertemuan yang akan datang mungkin anak-anak akan menyetor link videonya dan kita bisa menonton bersama hasil karya anak-anak. Diharapkan dari presentasi video tersebut ada masukan-masukan dari kelompok yang lain terhadap kelompok yang mempresentasikan karyanya, seperti itu Bu. Baik Bapak, berarti kita menunggu minggu depan ya Pak ya, untuk melihat hasil anak-anak. Ya Bu. Baik Pak, ya, sudah Pak. Baik Bu Titin, terima kasih Bu Titin. Untuk di bagian kompetensi pedagogis Bu, menurut saya sudah cukup menuangkan rencana pembelajaran melalui RPP. Di sana juga saya sudah menuangkan RPP yang berdiferensiasi, baik itu di konten, proses maupun produk, juga saya sudah tuangkan terkait kegiatan yang akan saya lakukan. Dan alhamdulillah ketika pembelajaran saya juga sudah menuangkan baik juga pembelajaran sosial emosional, di situ juga saya tuangkan, saya aplikasikan pada saat kegiatan pembelajaran tadi. Dan juga budaya positif juga saya tuangkan. Ya, ini tadi ketika anak-anak sebelum dimulai pembelajaran, anak-anak saya sudah biasakan untuk membacakan satu hadis untuk membentuk karakter, dan itu juga saya sudah tuangkan. Untuk masalah pedagogis kayaknya sudah nggak ada masalah. Cuma di kemampuan komunikasi mungkin saya masih memiliki sedikit kekurangan. Mungkin Bu Titin juga bisa memberikan masukan kepada saya di sisi komunikasi kepada anak-anak. Saya masih menjumpai saya kurang begitu fleksibel pada saat pembelajaran tadi, dan saya mohon masukannya dari Bu Titin juga. Terus juga di kompetensi apa lagi Bu ya? Kalau yang tadi komunikasi itu adalah kompetensi sosial ya Pak ya. Nah, kompetensi kepribadian. Oke, kalau yang di kepribadian kayaknya saya sudah membuka diri, saya juga sudah empatik ketika ada anak-anak menjumpai permasalahan. Saya datangi, saya melakukan scaffolding, saya memberikan penguatan kepada anak-anak tersebut. Jadi itu Bu, di sisi komunikasi saja mungkin saya perlu banyak latihan lagi Bu. Baik Bapak, berarti seperti yang telah dijelaskan Pak Edwin bahwa untuk area pengembangan 85% sudah sesuai dengan harapan ya Pak ya. Iya, Bu. Walaupun tadi disampaikan juga hasil refleksi Pak Edwin bahwa di kompetensi sosial di sosial itu perlu dimaksimalkan lagi. Betul. Khususnya komunikasi dengan anak agar lebih fleksibel seperti itu ya Pak ya. Baik, menurut Pak Edwin nih, kalau tadi Pak Edwin sudah merefleksikan bahwa komunikasi masih kurang maksimal, kira-kira kenapa Pak? Apakah mayoritas kelas di sana pendiam atau ada sesuatu yang belum diketahui oleh Pak Edwin? Iya Bu. Jadi kalau saya tangkap itu karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu bisa dikatakan salah satu mata pelajaran yang menjadi momok kepada anak-anak, sehingga ketika saya masuk ke kelas, anak-anak itu mungkin ada yang masih belum mengerjakan tugasnya atau masih ada yang kurang paham materi, sehingga ketika pada saat komunikasi tadi mungkin anak-anak yang dalam tanda kutip itu menutup diri, mungkin ada tugas-tugas yang belum dikerjakan, dan saya juga kurang bisa bisa berimprovisasi untuk menemukan atau merangkul anak-anak tersebut Bu. Seperti itu Bu. Baik, saya tertarik nih dengan bahasa bahwa sebagian karena tidak percaya diri anak-anak dalam bahasa Inggris ya Pak ya, sehingga mereka kesannya memang menutup diri dengan
meminimalisir komunikasi dan Pak Edwin mengalami kesulitan untuk bagaimana agar anak-anak seperti. Nah, dengan masalah tersebut kira-kira nih apa solusinya Pak Edwin? Mungkin Pak Edwin dengan anak yang kurang percaya diri mau memberikan stimulus apa agar kedepannya lebih baik dalam pembelajaran bahasa Inggris mereka? Baik Bu, kalau saya bisa membayangkan sekarang, mungkin hal-hal yang dapat saya lakukan kepada anak-anak yang dalam tanda kutip itu menutup diri, mungkin saya perlu lebih banyak berkomunikasi yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, mungkin seperti itu di luar kelas. Ketika bertemu di papasan, ketika papasan saya mampir sejenak nongkrong sama mereka, ngobrol-ngobrol, tidak membahas yang tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Inggris, sehingga dengan proses seperti itu anak-anak itu mulai mengenal saya yang sebenarnya, bahwa saya juga welcome kepada mereka, karena memang anak-anak tersebut karena sudah mungkin mereka tuh dengan sengaja, karena secara spontan kalau sudah bahasa Inggris itu pasti menyeramkan, rumus segala macam. Nah, dengan saya ngajak bercanda, ngobrol yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris, anak-anak harapannya di dalam kelas itu mau membuka diri. Seperti itu Bu, mungkin. Baik, berarti kalau saya tangkap Pak Edwin nanti ke depannya akan membangun komunikasi atau lingkungan yang berbeda ya, atau di luar kelas, sehingga bisa dekat dengan anak-anak. Baik-baik Pak Edwin. Nah, kemudian ketika tadi Pak Edwin sudah berencana seperti itu, kira-kira kapan nih Pak akan mulai berproses? Karena emang sepertinya mayoritas permasalahan di bahasa Inggris begitu ya Pak ya? Iya Bu. Nah, berarti kan perlu aksi yang cepat nih. Betul Bu. Ya, kira-kira kapan Pak Edwin? Hari ini langsung Bu. Hari ini langsung saya akan pengajaran anak kemana Pak? Enggak, minimal saya ketika berpapasan, anak-anak di depan kelas itu saya sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sebentar, membahas apa kegiatan yang ada di sekolah atau hobi-hobi mereka yang mungkin connect dengan saya, karena saya juga hobi dengan beberapa aktivitas mungkin sinkron dengan anak-anak yang suka olahraga seperti itu. Wah, luar biasa ini Pak Edwin. Berarti insya Allah kalau saya melihat dari sudah profesionalisme, kompetensi, saya tidak meragukan Pak Edwin seorang magister ya, sudah pasti ahlinya, dan sudah banyak hal yang dilakukan. Terlebih ketika ini sudah dilaksanakan, saya sudah punya pandangan juga bahwa Pak Edwin sepertinya juga akan sukses. Insyaallah, bismillah ya Bu. Baik, berarti kesepakatan kita bahwa ini akan dimaksimalkan ya Pak ya. Betul. Untuk membangun komunikasi sehingga anak-anak minimal ketika sudah dekat dengan Pak Edwin, akhirnya mereka akan ada rasa ketertarikan pada bahasa Inggris. Betul, ya, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik, itu mungkin Pak Edwin, terima kasih banyak. Iya Bu. Semoga, oh iya, kira-kira kapan ini ketika kita bisa bertemu lagi sehingga saya bisa melihat perkembangan yang jauh lebih maksimal di kelasnya Pak Edwin. Baik Bu. Kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin saya bisa akan mengukur dan menilai apakah anak-anak itu mulai membuka diri. Mungkin tidak bisa dalam 1 minggu Bu, mungkin 2 minggu lah. Jadi 1 minggu anak-anak itu sudah mulai membuka diri kepada saya. Saya khawatirnya juga anak-anak itu masih menutup diri, sehingga untuk 2 minggu dan dengan frekuensi yang saya akan rutinkan setiap keluar kelas, mungkin ada anak-anak yang masih duduk-duduk di depan kelas, saya ajak ngobrol-ngobrol, sehingga mungkin ya akan nampak perubahannya di minggu kedua, seperti itu. Baik Pak Edwin, berarti kemungkinan besar kita 2 minggu lagi akan bertemu ya Pak Edwin. Iya, ya begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin, semoga sukses, tetap semangat. Amin. Ya. Terima kasih, sudah luar biasa menjadi guru yang hebat. Siap. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih begitu.